Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kenampakan alam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam atau biasa disebut dengan istilah bentang alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan, dan yang kedua, kenampakan alam wilayah perairan. Untuk yang pertama kita bahas yaitu kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi atau disebut juga plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat dan Pantai Kasih di Aceh. Yang keempat, gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat dan Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat. Gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif. Gunung tidak berapi ini disebut juga gunung mati. Contoh Gunung Muria di Jawa Tengah dan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung-menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya sangat indah. Contohnya, Pegunungan Kendeng di Jawa Barat dan Pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Yang keenam, Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung disebut juga dengan ujung. Tanjung yang luas disebut juga semenanjung. Contohnya Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Batu di Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan membahas kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan sebagai arena transportasi dan perairan. Contoh Sungai Kapuas di Kalimantan dan Sungai Asahan di Riau. Yang kedua, danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar. Danau biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga.
Contoh Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Batur di Bali. Yang ketiga, laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Contoh, Laut Jawa dan Laut Banda. Yang keempat, selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada juga yang dibuat oleh manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contoh, Selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Yang kelima, teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contoh, Teluk Penyu, Teluk Semarang, Teluk Cendrawasih, dan Teluk Bone. Yang keenam, rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak juga dapat memahami segala penjelasan yang Ibu berikan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.